Halo guys, jumpa lagi di channel Aisa Poteri. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bumper. Dan mungkin ada banyak sekali yang sudah membuat cetakan bumper dari silikon ya guys. Tapi kali ini saya akan sedikit berbeda. Saya akan berikan tips dan trik agar teman-teman bisa menghemat silikonnya dan otomatis akan menghemat biaya untuk membuat cetakan bumper miniatur yang akan teman-teman copy atau cloning guys. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya guys. Cek itu. Oke, pertama-tama kita siapkan ini malem ya guys. Ini malem bekas. Saya pakai cetak pintu. Dan ini keras guys, sudah keras karena keseringan saya pakai dan sudah lama. Selanjutnya kita siapkan kotak seperti ini atau papan untuk bentuk dari cetakannya seperti ini nanti guys. Kita atur sendiri untuk ukurannya. Kita bagi-bagi agar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis seperti itu guys. Dan ini saya buat lumayan tebal guys agar awet. Oke, selanjutnya kita karena ini masih keras, jadi kita bisa apa namanya guys, melemaskannya ya guys, dilemaskan. Kita bisa panaskan pakai ini, pakai oven, atau teman-teman juga bisa pakai itu ya guys, kompor, yang penting panas. Oke, jadi teman-teman kalau punya malem yang sudah keras bisa dipanaskan ya guys, itu caranya. Nah, ini sudah enak ya guys, tidak keras lagi, jadi lebih empuk guys, lebih enak, di bentuk-bentuknya itu lebih enak. Nah, ini juga akan saya panaskan juga. Nah, selanjutnya kita bentuk seperti ini guys. Nah, jadi bumpernya seperti ini untuk masang di sasisnya ya guys. Kita tinggal tekan saja, kita tinggal tekan, kita isi bentuk-bentuknya guys. Ini kita bentuk seperti ini. Kita bisa lepas untuk menghaluskan yang ini guys. Kita ambil beberapa. Oke, kalau ini terlalu tebal kita bisa kurangi guys, kita kurangi pakai cutter. Selanjutnya kita bisa taruh papannya di sini guys, kita pasang. Kita isi bagian yang kurang-kurang ya guys. Nah, lalu kita rapikan pakai ini dari paralon. Ya, oke, ini salah ya guys, jadi bentuknya itu seperti ini guys. Kita potong sini. Nah, kalau ini nggak akan jadi cetakannya guys. Kita bentuk seperti ini. Lalu yang sebelah sini juga guys. Jadi yang tadi itu salah guys, ini baru yang benar guys. Kita haluskan pakai kapi ya guys, apa aja guys, apa saja boleh. Maka selanjutnya ini bisa kita lubangi guys, kita lubangi seperti ini untuk pegangan dari ini ya guys, agar cetakannya itu tidak renggang atau terbuka saat kita cetak. Jadi ini adalah penguncinya guys, kita lubangi miring seperti ini. Saya beri 3 lubang untuk penguncinya. Jadi ini silikon bagian bawah dan nanti ini bagian atasnya ya guys, seperti itu guys. Selanjutnya kita beri garis ya guys, garis ya. Kita beri garis seperti ini agar resinnya itu tidak keluar guys ya, jadi seperti ini agar tidak tumpah-tumpah gitu ya guys. Ya, jadi hasilnya seperti ini guys. Selanjutnya tinggal kita pasang ini, kita paskan tengah. Selanjutnya kita aduk silikonnya guys, sebelum digunakan usahakan diaduk. Nah, lalu saya juga siapkan itu guys, suntikan untuk alat takarnya. Oke, sedikit saja guys, kira-kira setengah gelas kecil. Oke, lalu untuk pengerasnya saya pakai 1 mili ya guys, atau 1,5 mili boleh, ukuran segini agar hasilnya halus guys.
ataskan 1 mili. Lalu kita aduk sampai warnanya merata guys. Lalu selanjutnya kita tuang dari atas perlahan guys, perlahan dari atas ke bawah. Selanjutnya kita aduk bagian yang kedua guys. Jadi saya tidak mau buru-buru membuatnya, jadi kita harus perlahan guys, step by step. Oke, selanjutnya kita hanya tinggal menunggu 3 atau 4 jam ya guys untuk kering. Lalu kita akan lakukan lagi untuk bagian yang belakangnya. Nah, jadi untuk gelembungnya ini bisa diginikan ya guys, diletus-letusin atau biarkan saja nggak apa-apa guys. Oke, setelah 3 atau 4 jam kita bisa buka guys. Kita buka, kita ambilnya guys. Nah, teman-teman bisa congkel-congkel seperti ini pakai stainless ya guys, pakai stainless yang tidak tajam. Selanjutnya kita bersihkan pakai kuas guys, agar malem atau klaynya ini bersih. Selanjutnya kita bersihkan ini guys, serabut-serabutnya ini kita potong seperti ini. Kita potong, kita buang. Terus yang lebih-lebih seperti ini kita bisa potong guys. Jadi saya jarang sekali mengeluarkan malnya guys, jadi saya tetap biarkan seperti ini agar posisinya itu tetap di posisinya ya guys, sampai kita melapisinya di bagian yang kedua. Ini juga bagian belakangnya tidak terlalu kita butuhkan terlalu rapi guys. Oke, selanjutnya kita bisa lapisi pakai cat ini ya guys, pakai cat spray untuk melapisi silikonnya agar tidak lengket. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecoran yang bagian belakang atau bagian yang kedua ya guys. Nah, jadi saya juga siapkan ini potong-potongan silikon sisa-sisa, biasanya lengket di sini guys, jadi saya potong-potong, akan saya cor juga di dalamnya agar tidak mubazir guys. Kita masukkan guys untuk agar bahannya tidak mubazir guys, jadi kita campur seperti ini dan juga bisa menghemat bahan. Kita kubur semuanya, yang kurang-kurang kita bisa tambah guys, kita masukkan saja. Ini kita cocok-cocok, kalau ada ruang kita masukkan guys, jadi ini hemat, untuk berhemat guys. Sambil kita tekan-tekan, kita masukkan guys seperti ini, jadi lumayan untuk mendapatkan cor-corannya guys. Ini kalau kita cor pakai bahan utuh itu juga lumayan. Selanjutnya kurang sedikit langsung kita tambah lagi guys. Langsung kita ratakan guys.
Selanjutnya kita tunggu lagi 3-4 jam. Oke, setelah kering dan bisa disentuh dan bisa diangkat, lalu kita bisa bongkar ini guys. Jadi ini yang saya buat tadi ya guys, yang saya campur dengan potongan-potongan ini silikon. Jadi bentuknya tetap mulus ya guys. Langsung kita buka. Pelan-pelan aja guys bukanya guys. Jadinya seperti ini untuk bagian penutupnya. Jadi dengan menggunakan campuran ini yang bekas ya. Nah, jadi kita bisa berhemat guys. Ini banyak sekali guys. Kalau kita coba pakai yang tanpa campuran itu ya lumayan. Tetapi kalau teman-teman belum punya ya tidak masalah guys. Nah, ini hanyalah trik saya untuk membuat untuk menghemat cetakan yang saya buat. Jadi caranya seperti ini. Saya manfaatkan silikon bekas-bekas. Oke, selanjutnya kita bisa bersihkan di air sambil kita sikat guys. Kita buang bekas cat spraynya. Lalu di bagian sini kita akan buat lubang untuk pengecorannya atau untuk itu ya, untuk pembuangan udaranya agar tidak berantakan saat kita nyetak. Yang kita butuhkan adalah cutter yang ujungnya kecil. Kita bisa pakai cutter yang biasa, kita potong. Lalu kita buat lubang di sini. Seperti ini guys, kita buat lubang di sini, tepatnya di sininya guys. Kita buat lubang. Lalu di sini sebelah sini kita lubang juga. Nah, saya biasanya kanan kiri guys. Jadi saya akan lubangi kanan kiri. Dan hasilnya seperti ini guys. Nah, seperti ini untuk hasil membuat cetakannya. Ini untuk penguncinya. Kenapa kita kunci? Agar ini tidak terbuka seperti ini ya guys, atau tertekan seperti ini. Jadi ini akan mengunci bagian bawah ini. Dan sudah saya cetak, hasilnya seperti ini guys. Dan ini yang masterannya. Oke, cukup sekian untuk video tutorial kali ini, cara membuat cetakan bumper hemat 40% ya guys, sampai 40%. Jadi semuanya adalah barang bekas atau silikon bekas. Oke, bye bye. Dan untuk cara cetaknya silahkan tonton di sini guys. Mantap.